Bang pakan itu sangat penting. Saya tekankan lagi, bang pakan itu sangat penting. Jangan meremehkan bang pakan. Oke, 1 ikat 10.000 sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya kerasa kos pakannya membludak. Dombanya pas dijual, sapinya pas dijual nggak ketemu. Soalnya ini khusus untuk breeding loh ya, khusus untuk breeding. Kalau penggemuan beda cerita lagi, khusus untuk breeding. Kalau breeding kan soalnya jangka panjang. Persiapan paling enggak 1 bulan. Persiapan betina sama jantan 1 bulan. Masa pengawinan 2 kali masa birahi atau 3 kali masa birahi, anggapnya 2 bulan, udah 3 bulan. Masa mengandung rata-rata 5 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tegar dari Darusman Farm. Dari kemarin beberapa hari yang lalu ada pertanyaan dari penggemar gepard. Itu apa sih kesibukan saya? Apa yang dilakukan di peternakan saya dan jumlahnya berapa? Dan untuk mencukupi kebutuhan hijauannya gimana, dan apa pentingnya hijauan untuk domba atau di peternakan saya. Jadi saya jawab mulai dari kesibukan saya. Selain mengurus domba, ya setiap harinya saya mengurus domba dan sekarang tambah plus sapi. Jadi kesibukan saya kalau pagi di domba, siang di sapi, balik lagi di domba, dan seterusnya sore pun kayak gitu. Dan kadang juga luar kota untuk ngurus domba ataupun sapi. Jadi hijauan itu sangat penting bagi saya. Kenapa sangat penting? Kalau kita ngasih pakan konsentrat dengan melulu konsentrat, oke, domba itu ternak itu hasilnya bagus, apalagi sentrat-sentrat yang bagus. Tapi kalau untuk skala breeding, untuk terus-menerus konsentrat, itu saya rasa kosnya terlalu tinggi dan nanti hasilnya nggak ketemunya ya. Dengan kos yang tinggi nanti penjualan hasil ternaknya juga bingung kita, soalnya hitung-hitungan di breeding itu beda kayak penggemuan. Kalau penggemuan kita berani pakai full konsentrat, soalnya kita hitung HDG-nya perharinya naik berapa gram atau berapa kilo. Nah, konsumsinya pakan berapa, kita kalikan sampai hari panen berapa, ketemu semua mas. Sekali panen satu domba 170 sampai 200.000, sisa berapa itu keuntungan bersih kita. Tapi kalau di breeding nggak bisa. Di breeding itu ada masa untuk persiapan kawin. Setelah persiapan kawin ada masa birahi, ada masa kawin, ada masa kebuntingan, terus ada masa menyusui, ada masa lepas HP. Ini terlalu panjang. Kalau kita pakai konsentrat, kita bingung nanti. Selain kosnya terlalu tinggi, nanti malah nggak ketemu di hasil ternaknya. Finishingnya kita nggak ketemu. Paling simple itu pakai hijauan. Hijauan apa aja? Mulai dari pakcong kayak gini, odot super, odot biasa, Gama Umami, Zanbaizar, atau yang suka ramban ada dada B, Indigo Vera, monggo terserah. Untuk hitungan untuk gajahan ya, untuk gajahan jenis pakcong terutama, sebelumnya di Darusman Farm hijauan yang saya pakai pakcong sama odot super. Hitungannya satu domba itu 1 meter persegi. Prinsipnya 1 meter persegi, kurang lebihnya segitu. Jadi asumsi panen si pakcong ini 40 hari. Jadi satu domba 1 kali 40 hari jadinya 40 meter persegi. Dengan contoh, tanah ini luasnya 70 ru. Kalau untuk hitungan daerah saya kan ru. Ru itu kalau di meter persegi kan berarti 70 ru dikali 14. Soalnya 1 ru itu 14 meter persegi.
14, sekian berapa gitu. Enaknya kita hitung 14 meter persegi. Jadi kalau 70 kali 14 meter persegi jadinya kan 980 meter persegi. Jadi ini tanah seluas 70 ini atau 980 meter persegi itu kalau saya bagi 40 itu bisa buat menghidupi domba 24 ekor, kurang lebihnya segitu. Jadi monggo teman-teman nanti dihitung sendiri di rumah, punya lahan luas berapa, mau melihara domba berapa, disesuaikan dengan lahannya. Soalnya apa? Kalau jenengan selalu beli pakan, nanti ujung-ujungnya sampean yang rugi. Terus kalau pakai hijauan tetap pakai pakan penguat. Mau pakai konsentrat atau terserah, mau pakai comboran terserah, tetap pakai pakan konsentrat. Kalau di tempat saya pakan utamanya kalau pagi emang pakai pacong, siang pakai pacong, sore saya pakai konsentrat. Itu yang breeding. Kenapa saya sore pakai konsentrat? Kandang saya itu di sekitar warga. Kalau pakai konsentrat kan kalau nutrisinya udah terpenuhi, kalau udah kenyang dia tidur. Kalau saya pakai hijauan, kebutuhan hijauan saya rasa kurang. Dengan domba sekitar 300 sampai 400 ekor itu kurang. Soalnya tanah saya itu di kisaran 400 ru. Jadi untuk kebutuhan hijauan saya sebenarnya masih kurang. Makanya hijauan saya jadi cukup, soalnya saya sore itu pakai konsentrat untuk pangan penguat. Jadi konsentrat itu ya enggak sepenuhnya konsentrat, ya saya tetap kasih hijauan dikit biar banyak lah, tapi nutrisinya tetap terjaga. Terus kalau untuk pacong ini sebenarnya kalau untuk kesukaan pada ternaknya kurang suka, masih suka odot super. Cuman dari segi nutrisi saya rasa lebih bagusan pacong daripada odot super. Makanya saya kenapa kebanyakan saya tanam pacong. Kalau odot super itu apa ya, kadar airnya menurut saya terlalu tinggi. Jadi saya senengan pacong, dan dua kali panen pacong itu baru satu kali panen odot super, jadi 2:1. Jadi mengapa saya milih ini, dan kalau dicoper hasilnya lebih banyak ini menurut saya. Coba teman-teman bisa koreksi saya kalau saya salah. Kalau menurut saya pemantauan di lapangan, kalau kita coper, kalau kita cacah itu banyakkan si pacong ini. Dan tanaman saya ini pemupukannya pakai urea sama tetes. Jadi untuk tanah 70 ru ini ya, itu saya tetes sekali. Kalau babat saya kasih 10 kilo urea setelah babat. Soalnya tetes tebu ini itu bisa bertahan sampai 5 kali babatan. Dan kelebihannya tetes tebu itu di daun itu mau hijau-hijau, ini udah waktunya netes lagi nih, makanya daunnya udah agak jelek. Nanti kita pindah ke lahan satu nih, ada lagi yang daunnya agak bagus. Nanti kita kasih tahu bedanya pacong yang daunnya bagus dan yang kurang pupuk. Ini kurang pupuk ini umur kisaran ini umur seminggu, ini seminggu lebih dikit ini. Dan rumput liar di sawah saya kasih pupuk. Saya kasih pupuk dengan harapan apa? Buat bantu hijau-hijauan saya. Jadi ini kan ada tulisannya mohon dilarang mencari rumput di sini. Emang rumputnya saya kasih pupuk ini dengan harapan rumputnya tinggi, juga saya aritin supaya nambah bang pakan saya. Beternak, entah domba, entah sapi, entah kambing, entah kerbau yang makannya rumput, sebelum bikin kandang alangkah baiknya jenengan siapkan hijauan dulu. Kalau hijauan udah ditanam, jenengan baru bikin kandang. Kandang jadi, hijauan udah tinggi, jenengan baru ngisi bibit. Jangan jenengan bikin kandang dulu, bibit
domba apa sapi masuk, baru hijauannya ditanam. Salah, saya jamin salah. Sampean beli rumput di sini satu ikat sebesar gini, bobot 20-an kilo, itu 10.000. Iya lek dombanya cuma 1-2, kalau dombanya ada 50 nggak boncos sampean beli. Jadi yang benar tanam hijauan dulu, bikin kandang, hijauan udah siap, kandang udah siap, baru ngisi ternaknya. Jangan ngisi ternak dulu baru hijauan carry. Ternak itu kalau kita mandiri pakan, insya Allah sukses. Kalau jenengan ternak tidak mandiri pakan, wassalamualaikum, gulung tikar. Kalau masalah hijauan difermentasi apa enggak, terserah jenengan. Hijauan disilase enggak, terserah jenengan. Saya juga pakai fermentasi, saya juga pakai silase kalau hijauan saya lagi melimpah. Untuk menyimpan, kayak sekarang waktunya musim hujan, saya cenderung babat sore. Saya kasih pakan pagi untuk saya layukan. Sore di sini hujan. Kalau hujan saya nggak bisa merumput. Berarti saya harus buka celengan saya, tabungan saya yang saya silase atau saya fermentasi. Saya fermentasi sama silase bukan pakan utama, tapi saya menggunakan untuk pakan cadangan saya. Jadi bahan pakan itu sangat penting. Saya tekankan lagi, bahan pakan itu sangat penting. Jangan meremehkan bahan pakan. Oke, satu ikat 10.000 sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya kerasa kos pakannya membludak, dombanya pas dijual, sapinya pas dijual nggak ketemu. Soalnya ini khusus untuk breeding loh ya, khusus untuk breeding. Kalau penggemuan beda cerita lagi, khusus untuk breeding. Kalau breeding kan soalnya jangka panjang. Persiapan paling enggak 1 bulan. Persiapan betina sama jantan 1 bulan. Masa pengawinan 2 kali masa birahi atau 3 kali masa birahi, anggapnya 2 bulan, udah 3 bulan. Masa mengandung rata-rata 5 bulan, 8 bulan. Ya, menyusui rata-rata 3 bulan, 11 bulan. Terus 11 bulan jenengan beli pakan terus, hancur peternakan jenengan. Saya jamin hancur. Jangan ngelihat ternak itu yang udah jadi. Ternak itu semua orang punya cara masing-masing. Carilah cara yang cocok untuk di tempat sampean. Carilah cara paling gampang yang ada di tempat sampean. Hijauan apapun bisa, selama kita tahu hijauan ini boleh dipakai atau enggak, hijauan ini harus dilayukan dulu apa enggak, hijauan ini kadar cyanidanya tinggi atau enggak, kalau tinggi cara mengelolanya gimana. Yang penting itu enggak harus jenengan nyuntuk di tempat saya, enggak harus jenengan nyuntuk di tempatnya peternak A, peternak B, peternak C. Soalnya setiap daerah itu beda-beda. Kebetulan di tempat saya di Desa Nyawangan, Kecamatan Keras, hijauan melimpah. Penanam rumput kayak gini banyak di tempat saya. Walaupun saya kehabisan, saya borong. Saya nggak mau beli untingan. Beli untingan saya rugi. Saya beli untingan minimal sehari saya harus butuh kisaran 25-30 unting. Itu kisaran kalau 10.000 udah 200-300.000 per hari. Nggak saya rugi. Sedangkan untuk masa pengawinan dan tetek bengek tadi butuh waktu 11 bulan sampai kita bisa jual lepas HP. Iya, kalau lepas HP langsung bisa kita jual. Kalau kita nunggu umur 6 bulan, 7 bulan, enggak. Hitungannya jadi nggak jelas nanti. Hitungannya walaupun kita punya budget lah, per ekor itu 2.000 per hari. Kalau kita bisa tekan dengan kita menanam hijauan sendiri, kenapa tidak? Toh hasilnya juga sama. Yang penting itu hijauan itu pemberiannya rutin. Sebenarnya hijauan sama konsentrat nggak kalah, tapi pemberiannya rutin dan kita harus tahu kebutuhan ternak ini berapa kilo apa berapa unting per ekor. Yang penting itu
sebenarnya kalau sama-sama pemberiannya rutin, kontinu, sebenarnya nggak kalah. Cuma hijauan memang butuh lama untuk seumpama gini, si domba A itu konsentrat untuk mencapai bobot 10 kilo cuma butuh waktu 1 bulan. Mungkin kalau dengan hijauan, dengan pemberian kontinu, kita mungkin butuh 3 bulan, 4 bulan. Sebenarnya membedakan itu. Nah makanya saya tetap pakai pakan penguat. Kenapa? Soalnya saya ternak terutama untuk dorper, domba-domba besar, saya kan ngejar cempenya biar keluarnya besar, bobot lahirnya tinggi dan perkembangannya bagus. Itu saya pakai pakan penguat. Dengan pakan penguat saya kan bisa setting pakai bahan A, karbohidrat, kalorinya tinggi, teteknya tinggi, dengan harapan saya ambingnya jadi besar, susunya jadi besar kayak gitu kan. Emang kalau full hijauan kurang bagus, cuman untuk maintenance per hari saya sarankan hijauan, sangat penting. Saya tekankan lagi, hijauan sangat penting. Dan saya sempat dicemooh, kok sawah mau ditanduri suket. Lah saya butuh kok, daripada saya beli kok. Kalau jumlahnya melimpah saya jual juga bisa kok. Kalau teman-teman yang sekitar saya cari bibit saya kasih, tapi kalau jauh emang saya jual. Nah, kalau mau babat sendiri, bantu babat, monggo diambil-ambil aja bibitnya, silahkan, nggak saya tarik. Soalnya kalau yang pesen-pesen itu saya punya karyawan mas, saya punya karyawan di peternakan saya, ya hitung-hitung untuk ganti ongkos karyawan saya. Kalau yang jauh-jauh, kalau yang sekitar rumah saya mau ngambil bibit, ambil loh. Pokoknya babate yang benar. Jadi kesimpulan dari video ini, sebelumnya kalau bingung silahkan WhatsApp di nomor HP saya, nanti ada di deskripsi atau dicatat 082244006705. Jadi kesimpulannya gini, apapun kesibukannya jenengan, penonton Geper, mau pegawai negeri boleh ternak, mau dokter boleh ternak, mau perawat boleh ternak, mau karyawan swasta boleh ternak. Selama kita punya bank pakan, semua itu jadi mudah. Saya ulangin lagi, kesibukan apapun yang jenengan punya, sesuaikan dengan kapasitas tenaga jenengan. Beternak itu jadi mudah kalau jenengan punya bank pakan. Itu kesimpulan di video ini. Apapun jenis ternaknya, jenengan harus punya bank pakan. Nanti kalau ada pertanyaan atau bingung dengan penjelasan saya, monggo di WhatsApp di nomor saya. Untuk sementara sekian dulu. Mohon maaf ada kata-kata yang salah atau yang kurang. Sementara gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.